Pemirsa, Anda juga masih menyaksikan UMS Expose, di mana kita akan mengenal lebih dalam lagi kegiatan-kegiatan dari teman-teman saya, teman-teman dari Menwa, teman-teman dari Malimpa, teman-teman dari HW, juga dari Racana. Kalau tadi sekelumit kita sedikit mendengarkan atau sedikit mendapatkan informasi berkaitan dengan apa saja sih peranannya yang tentunya berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas teman-teman yang sudah dilakukan juga. Nah, saya juga pengen nanya nih, ini kaitannya dengan tema kita kali ini adalah sigap bencana mahasiswa UMS gitu. Nah, ini bagaimana nih persiapan yang dilakukan pertama kali ketika teman-teman mendapatkan informasi tentang sebuah bencana gitu misalnya? Apa yang perlu dilakukan pertama kali? Ini kaitannya sama logistika juga ya. Dari Racana dulu? Iya. Kalau buat tindakan pertama kali tetap kita harus berkoordinasi sama instansi-instansi yang terkait untuk tuh apa yang perlu bantuan yang pernah benar-benar untuk yang diperlukan saat itu. Habis itu baru kita tindak actionnya, sampaikan ke teman-teman anggota, baru kita tindakan nyatanya buat teman-teman yang langsung kita kirim, dan tentunya nggak lupa untuk komunikasi dengan universitas tentunya. Gitu. Pastinya ya. Iya. Kalau dari Malimpa? Biasanya ketika kita udah dapat informasi tentang bencana alam, kita langsung mengirim tim asesmen untuk mencari data real di lapangan seperti apa, entah itu jalannya ataupun kondisi medan seperti itu, dan nanti ditindaklanjuti untuk kembali kita berkoordinasi dari hasil pencarian data itu, kita rangkum, baru kita persiapkan apa yang ingin kita bawa ke sana. Biasanya berapa orang yang dikirim buat asesmennya? Untuk kemarin itu kejadian di Banjarnegara kita kirim 2 orang untuk pencarian data seperti itu. Berarti tidak hanya lingkup dari kota Surakarta aja ya. Jadi kalau misalnya mau nih bencana dari kota luar kota pun juga akan semaksimal mungkin untuk membantu gitu. Misal kita mampu, kita akan mengupayakan pastinya. Kalau dari Menwa apa nih? Kalau dari Menwa sendiri, ketika ada informasi masuk mengenai bencana alam, kita tentunya mencari informasi lebih dalam dulu mengenai bencana itu terjadi di mana. Kemudian nanti setelah kita sudah jelas mendapatkan informasi, kita nanti akan berkoordinasi antar personil Menwa. Kemudian kita tentukan, kita bentuk satgas, kesatuan tugas. Ya, nantinya akan kita kirimkan ke sana. Tentunya itu melalui koordinasi. Betul. HW? Kalau HW yang jelas data, karena jangan sampai jika terjadi bencana kita salah sasaran. Misalkan yang dibutuhkan makanan ternyata kita ngirim baju, itu jangan sampai seperti itu. Dan setelah data pasti, jika kita mengadakan koordinasi, tidak hanya koordinasi sama anggota HW saja, hanya saja koordinasi dengan UKM lain, misalkan dengan Malimpa itu juga perlu koordinasi. Yang Malimpa punya apa, kita punya apa gitu. Nah, cakep nih. Jadi nanti saling melengkapi ya? Saling melengkapi. Ini berangkatnya juga bakal barengan juga nggak nih? Kebanyakan bareng. Kebanyakan bareng-bareng itu ya, melakukan aktivitas sosialnya sama-sama dilakukan bareng-bareng gitu ya. Tapi tunggu dulu, saya akan mengajak pemirsa yang di rumah juga bisa berpartisipasi. Silakan Anda langsung bisa pencet teleponnya di 857-555. Sekali lagi 857 5-nya 3 kali. Ngobrol-ngobrol yuk tentang kegiatan dari teman-teman dari mahasiswa ini. Terlebih lagi fokus kita adalah tentang kesigapan dari para mahasiswa UMS ini, lebih lagi ke UKM-nya masing-masing, apa yang dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana juga gitu. Nah, biasanya butuh berapa lama untuk koordinasi? Menwa? Kalau dari Menwa sendiri kita berusaha secepat mungkin koordinasi. Cepatnya. Kalau dalam satu hari itu kita bisa koordinasi, ya kita selesaikan, kita segera berangkat. Karena kalau ada bencana ya jangan lama-lama untuk persiapan. Di sana sudah sangat membutuhkan. Intinya kita siap. Kalau sudah ada informasi masuk mengenai bencana dan kita ditunjuk atau kita diberikan perintah atau komando dari sana, kita dalam kapanpun dimanapun kita akan siap. Gitu. Kalau dari Malimpa pernah membantu bencana juga nggak selain di Banjarnegara? Atau mungkin bisa diceritakan juga nih tentang pengalaman kemarin waktu membantu saudara-saudara kita di Banjarnegara? Iya, sebenarnya bukan cuma di lingkup Banjarnegara saja kemarin. Kita juga pernah kemarin waktu kejadian 2010 di Merapi, di Gunung Kelut, dan di awal tahun 2014 ada bencana banjir di Demak, kita pun juga turun. Seperti itu. Ketika tadi kemarin waktu kita terjun di Banjarnegara itu, kita terjun sebagai tim logistik gudang dari MDMC Muhammadiyah, seperti itu. Karena untuk relawan di lapangan pun udah cukup banyak kemarin.
kita diposisikan di gudang. Biasanya di logistik apa saja sih yang dibutuhin? Biasanya Yang sering tuh ditemukan di lapangan maksud saya. itu dari makanan termasuk pakaian seperti itu, diantaranya juga entah selimut, bumbu-bumbu dapur seperti itu seringkali yang menjadi bahan pokok ketika ada bencana. Kalau dari Racana pernah juga untuk bisa ikutan terjun langsung? Iya. Di mana aja kemarin? Yang kemarin yang baru itu di Banjarnegara, kita ada penggalangan dana, tentunya memanfaatkan keramaian di masyarakat. Yang contohnya buat di Solo, CFD-an di Slamet Riyadi. Kita pengumpulan dana. Ya. Habis itu baru koordinasi sama instansi terkait. Kalau kemarin kita koordinasi dan berkomunikasi dengan PMI Jawa Tengah Semarang gitu. Apa yang dibutuhkan terus kita usahakan, baru kita laporkan ke situ biar disalurkan langsung dari pihak PMI gitu. Wah,